Tribuners, kembali lagi bersama saya Asin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan tema Komunitas Yahudi Minahasa di mata tokoh agama Sulawesi Utara. Dan untuk perbincangan ini saya sudah bersama dengan dua narasumber. Yang pertama Kiai Haji Abdul Wahab Agafur yang merupakan Ketua MUI Sulut. Dan yang kedua adalah Pendeta Luki Rumot Mopa MTH yang merupakan Ketua FKUB Sulawesi Utara. Dan seperti biasa ya, perbincangan ini tentu walaupun saya sudah perkenalkan, saya juga berikan kesempatan kepada kedua narasumber untuk menginformasikan lebih detail akan profil masing-masing ya, sebelum kita bincang-bincang ya. Ya, Saya berikan kesempatan pertama kepada Pak Kiai untuk ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sebagai tokoh agama, bolehlah di sini dikatakan sebagai tokoh agama, nama Abdul Ghafur. Kalau berbicara dengan jabatan, memang terlalu banyak nih jabatan. Yang pertama sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Utara, kemudian sebagai Rais Surya NU Sulawesi Utara, kemudian Presidium Badan Kerjasama Antar Umat Beragama Provinsi Sulawesi Utara. Nah, yang terakhir ya sebagai staf khusus Gubernur Bidang Kerohaniaan. Nah, jadi itu barangkali jabatan yang ada pada diri saya yang merupakan suatu amanah yang diberikan oleh masyarakat, ya baik itu masyarakat umat Islam ataupun masyarakat Sulawesi Utara, wabil khusus kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur. Ya. ya, saya ke Pendeta Luki ya. Pendeta Luki silakan memperkenalkan diri. Baik, selamat siang bagi pemirsa dan selamat salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Pendeta Luki Rumopa yang keseharian sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Zaitun Makeret Wilayah Manado Sentrum, tetapi sekaligus juga sebagai Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sulawesi Utara. Saya kira cukup sekian perkenalan. Terima kasih. Dan Tribuners, tentu kita tidak akan berlama-lama ya, kita langsung masuk ke perbincangan. Dan pertama tentu saya langsung ke Pak Kiai ya. Pak Kiai, ini sesuai dengan tema kita, komunitas Yahudi di Minahasa. Artinya memang sudah ada ternyata komunitas Yahudi di sini, bahkan ada sinagognya ya. Kemudian tentu saat ini memang lagi ramai-ramainya terkait dengan Holocaust yang ada di Minahasa, yang museum Holocaustnya ya, yang di sini sebenarnya kelihatan adem-adem aja kita, tapi ternyata di nasional rame. Jadi betul. Saya kira Pak Kiai selaku Ketua MUI mungkin boleh memberikan pendapat gimana ini, karena di sini tidak terasa panas, tapi di luar ini di pusat ya, di Jakarta saja rame. Jadi saya kira sangat pas apabila Pak Kiai memberikan pandangan terkait hal ini. Gimana? Ya, terima kasih. Ya. Memang dalam masalah ini saya sebelum peresmian saya itu didatangi oleh 3 orang membawa undangan ya, sekaligus membawa undangan untuk peresmian. Tapi karena saya ada acara juga di Balikpapan waktu itu, pengukuhan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kebetulan saya salah satu anggota yang harus dikukuhkan. Jadi saya minta maaf kepada mereka tidak bisa hadir. Kemudian nanti saya tunjuk orang yang akan mewakili saya, tapi juga tidak hadir. Nah, setelah saya di Balikpapan, karena dia ya di Kalimantan Timur, saya ditelepon. Jadi ditelepon tentang pandangan itu. Jadi saya katakan ya secara pribadi ya, namanya museum. Ditahu orang di mana-mana itu tahu, kemana-mana kita pergi itu museum itu selalu kita kunjungi sebagai edukasi pembelajaran
sejarah ya gitu. Jadi saya katakan ya boleh-boleh saja, tidak ada masalah, ya kan. Nah, tapi itu sikap saya, Sikap bukan pribadi ya. sikap pribadi, bukan sebagai sikap Majelis Ulama. Walaupun saya memang ketua Majelis Ulama, sebab kalau sikap daripada organisasi itu harus kita rapatkan atau plenokan baru keluar dari keputusan itu. Begitu juga teman-teman. Jadi kalau bagi saya pribadi, apalagi saya sebagai salah satu pimpinan Badan Kerjasama Antarumat Beragama, ya tentunya ya tidak terlepas untuk bagaimana kita umat beragama yang ada di sini, baik itu yang sudah resmi diakui ataupun belum tidak diakui sebagai dia agama, kita bebas beragama. Jadi saya tidak lihat dari segi politik. Ya. Sebab orang-orang di luar Sulawesi Utara ini banyak melihat dari segi politik. Gitu loh. Tapi saya lebih lihat bagaimana kita masyarakat Sulawesi Utara, kedekatan kita, kerukunan kita. Ya, jadi siapa saja umpama yang membuat itu, selama itu demi untuk pembelajaran, edukasi itu, ya kita tidak ada masalah ya bagi kita. Ya gitu. Nah, jadi setelah itu pusat menelepon kita bagaimana minta data, ya kita sudah serahkan data-data yang ada sesuai informasi yang kita ambil juga dari sana. Bahkan kita ketemu dengan sekretaris umum saya itu ketemu dengan pimpinan. Artinya Pak Kiai atau komunikasi juga ya dengan pimpinan bukan pimpinan Yahudi. Ya, ya kita setelah mendapatkan perintah dari sana, museum. ya museum itu setelah mendapat perintah dari pusat, MUI kan cepat juga. Ya. Bahkan saya tidak ada memberitakan kesan, tapi ya begitu komunikasi sekarang cepat sekali. Ya. Nah, jadi kita diperintahkan untuk bagaimana coba menelusuri. Jadi saya utus ke sana Sekum, Sekretaris Umum. Jadi mereka mendapatkan data-data semua. Nah, berapa komunitas Yahudi yang ada di sana, apa yang sudah dibangun di sana, semua sudah kita sampaikan. Nah, tadi kita mengadakan rapat Zoom ya dengan MUI MUI provinsi dengan MUI pusat. Jadi sudah kita sampaikan apa semua. Nanti data-data itu mereka sudah punya. Nah, mereka akan rapat nanti dalam 1-2 hari ini. Akan memberikan satu tanggapan atau ya tentang masalah ini. Jadi untuk ini kita di Sulawesi Utara memang saya setuju sekali, ada saja tidak akan itu. Bahkan ada juga anggota MUI itu mengatakan diselesaikan saja secara, sebab ini berada di desa ya, di kabupaten karena jauh dari pusat apa semua. Kok orang pusat ribut gitu. Tapi kita di Manado saja tidak adam saja, tidak terlalu membesar. Tapi kalau sudah dibawa ke ranah politik ya itu memang rame. Apalagi kan Yahudi ini kan belum ada belum sebagai agama yang diakui oleh pemerintah seperti itu. Nah, kalau sudah ranah itu saya tidak tahu itu. Tapi kalau kita hubungan kita agama, bahkan saya katakan bahwa agama Yahudi itu termasuk agama samawi ya. Dalam kepercayaan kita umat Islam, ya Yahudi dengan Nasrani atau Kristen dan Islam itu mempunyai kitab yang diturunkan oleh Tuhan ya. Yahudi Taurat, sedangkan Kristen Injil, kita umat Islam Al-Quran ya. Jadi bahkan kalau kita telusuri dia punya nasab atau keturunan, ini satu bapak ya kan, dari Nabi Abraham, Yakub, Ismail dan terus ke bawah seperti itu sama. Ini ada satu rumpun. Nah, jadi satu rumpun ini, kalau kita satu rumpun ya memang kalau sudah ada Yahudi, walaupun umpama memang tidak ada orang melarang untuk memeluk agama. Orang kan bebas sebagai agama. Memang 6 agama yang itu. Tapi banyak agama-agama yang belum yang ada tapi belum diakui. Ya, tapi tetap ada eksistensinya, harus juga dilihat ya. Banyak agama tapi belum diakui oleh pemerintah, tapi mereka eksis berjalan seperti Yahudi ini. Nah, ada Bahai
itu ada di Jakarta itu, bahkan sudah puluh ribu, sudah 300.000 300.000 dia punya pengikut itu. Nah, ya, Artinya kita tidak bisa menutup mata juga bahwa ada kepercayaan-kepercayaan Iya, yang memang belum diakui oleh ada. pemerintah, tapi jadi tidak bisa kita abaikan Jadi bahwa bisa ada. ada aliran Bagian dari Mormon, masyarakat, ada ya. agama Mormon ya, ada agama Yehova itu, tapi belum diakui. tapi Jadi tapi mereka eksis. Nah. Iya. Nah, jadi Eksis, ya. jadi itu saya punya pandangan secara pribadi. Nanti kalau sudah ada sikap daripada Resmi. Majelis Ulama resmi, nah itu nanti kita sampaikan. Ya, ya. Tapi kalau saya sebagai warga Sulawesi Utara dan sebagai juga salah satu ketua daripada Badan Kerjasama Untuk Beragama, ya, kita butuhkan kerukunan, ya. Kita butuhkan adanya toleransi antara sama kita. Kita jaga Sulawesi Utara ini dengan aman, tentram, tidak ada. Nah, oleh karena itu apa yang kita kesaksikan, kita di sini diam-diam, tapi yang di luar itu yang Rame, ya. rame. Iya. Oke. Saya ke Pendeta Luki ya. Pendeta Luki, tadi Pak Kiai sudah mengatakan pendapatnya ya terkait dengan keberadaan ini. Pada intinya adalah menghargai ya, kebersamaan artinya karena dilihat bahwa masyarakat juga sekitar ya, kita di Manado ini, Sulawesi Utara biasa aja, tidak ada ini. Tentu melihat bahwa ini satu keniscayaan bahwa memang ada, dan tentu menghargai, saya lihat ya. Dan Pendeta Luki ini komunitas Yahudi di Minahasa, ternyata dia kan ada tempat ibadahnya ya, sudah ada tempat ibadahnya. Kemudian waktu ada tempat ibadahnya juga sempat juga ada keributan ya, ada rame lah, bukan keributan. Kemudian saat ini dengan ada museum juga ya, walaupun ya ini kan kayak ini di sini tidak terasa, tapi di Jakarta sangat terasa ternyata. Ini gimana Ketua FKUB Sulut tuh melihat ini, kan FKUB itu ada berapa agama juga. Bagaimana Pak pandangan dari FKUB? Saya sependapat dengan senior ketua MUI kita ya, tentang keberadaan kita yang ada di daerah ini, bagaimana kearifan lokal itu yang kita junjung tinggi untuk menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. 2 hari lalu saya ada di sekitar sinagog juga dengan masyarakat yang ada di sana. Tapi heran, saya tanya juga tentang Holocaust, mereka tidak tahu. Oh iya. Karena memang sunyi di situ Ya, kan, saya kalau biasa. lokasi dekat situ kan, dan bahkan mereka katakan tidak tahu dan tidak ada pengaruh gitu. Jadi sebenarnya sebenarnya bukan mau bilang museum juga, tapi kayak macam pameran kecil aja itu kalau melihat. Saya juga diundang, tapi karena sesuatu dan hal saya tidak bisa hadir. Cuman saya harus menggarisbawahi bahwa ya, orang terjebak dengan istilah museum seakan-akan bangunan besar, padahal itu di sinagog yang dibangun di tahun 2004 itu menjadi tempat peribadatan dari orang-orang komunitas Yahudi. Memang kita tidak bisa menutup mata dengan realitas yang ada, walaupun pasca reformasi tahun 1998 ketika Abdul Rahman Wahid, presiden kita, mencabut instruksi presiden nomor 14 tahun 1967 dan keputusan Mendagri tahun 78 itu, di mana agama-agama yang diakui di Indonesia cuma 6, itu kan Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu Buddha, dan Konghucu. Sementara agama-agama yang lain belum diakui. Belum diakui ya. Nah, saya juga sudah mendapatkan informasi juga bahwa memang ada upaya-upaya dari berbagai agama-agama yang belum diakui untuk mengupayakan agar bisa diterima, tapi belum disahkan, sehingga posisi kami juga sebagai masyarakat memandang tiap-tiap agama yang berkembang, baik Yahudi maupun juga ada aliran Mormon, Yehova, dan juga yang dikatakan oleh Pak Ketua Baha itu juga kan belum diakui juga di Indonesia. Cuma kami menempatkan posisi mereka sebagai sebuah kultur saja, sebuah sejarah yang mereka dalami, dan ya kita sebagai bangsa seperti yang dikatakan oleh Pak Kiai tadi, ya kita menghargai setiap perbedaan-perbedaan.
apalagi di Sulawesi Utara yang menjunjung tinggi perbedaan-perbedaan, lewat Bapak Gubernur dengan filosofi itu orang semua ciptaan Tuhan, menyadari eksistensi itu, yaitu orang menghargai. Apalagi jangan salah kaprah bahwa komunitas Yahudi ini bukan orang Yahudi yang datang ke sini. Orang Minahasa. Komunitas Yahudi lah orang-orang yang sebelum kemerdekaan komunitasnya sudah ada, ya, cuma mereka akhirnya muncul dan tahun 2004 Ya, ini mendirikan jangan salah persepsi ya, Tribuners. Ini mungkin yang perlu ditegaskan. Iya. Jadi ini bukan orang Yahudi yang atau dari Israel pun datang ke ke sini ya. Ini memang keturunan Yahudi Keturunan, yang komunitas yang datang sudah sebelum kemerdekaan dan mereka menetap sini. Artinya mereka adalah orang Minahasa yang sudah hidup turun-temurun bersama dengan kita di sini. Iya, Jadi iya, memang- benar. Jadi Betul. itu juga mungkin sehingga gesekan hampir tidak ada. Nah, gimana lanjut? Lalu mereka bersepakat untuk membuat sinagog yang ada di Tonanopat pada tahun 2004. Jadi menurut kita, ya kita sama-sama menghargai perbedaan-perbedaan yang ada, sebab kita juga dilindungi dengan Undang-Undang Nomor 39, itu hak-hak asasi manusia. Maka itu di Sulawesi Utara sangat enjoy dengan siapa kebudayaan dan kultur-kultur yang lain juga muncul sini. Dari Tionghoa juga, dari Cina langsung datang. Dari India, ada keturunan India loh sini. Komunitas India juga ada di sini, tidak apa-apa. Komunitas Arab juga datang. Afghanistan juga ada. Tidak. Afghanistan juga yang sudah belasan tahun tinggal di sini. Mula-mula mereka datang minta suaka politik, tiba-tiba mereka berkembang biak dan difasilitasi oleh pemerintah. Agama mereka juga dikembangkan sini. Karena ada yang sudah jadi sarjana ada sini. Sarjana, ada yang sudah sarjana itu tidak ada problem. Dan masalah. kita bersyukur ada yang Sulawesi Utara, itu apa yang dikatakan Pak Kiai tadi ya. Kita ini adem-adem saja, yang di luar aja yang lihat. Apalagi kalau itu digoreng-goreng pada muatan-muatan politik. Itu paling bahaya. Jadi saya berharap ini apa yang dikatakan tadi tentang pandangan tentang orang-orang komunitas Yahudi, apalagi yang heboh-heboh tentang Holocaust. Holocaust itu dari sisi etimologi kata holo dan kaos. Holo itu adalah umum, kaos itu terbakar. Itu sebenarnya sudah disinggung oleh Pak Kiai tadi. Istilah itu bermula pada Abraham, ya, pada Ibrahim. Ketika mempersembahkan anaknya untuk dibakar, untuk dipersembahkan kepada Tuhan, itu istilahnya Holocaust muncul di situ. Kemudian ditarik dalam sebuah tradisi-tradisi Yahudi yang kemudian dikenakan pada sebuah perenungan terhadap pembantaian orang-orang Yahudi yang ada di Jerman. Sehingga pesan Holocaust yang menurut Rabi yang kami juga dengar klarifikasinya bahwa ini cuman dalam rangka mengingatkan tentang sisi kemanusiaan agar pembantaian manusia di dunia ini itu berhenti, tuh diskriminasi lah begitu. Dan oleh sebab itu kami juga sangat respect dengan komunitas Yahudi. Ya itu harus dibedakan, ya toh keyakinan Yahudi dengan negara Israel berbeda itu. Harus dibedakan. Kalau Israel lain lagi cara berpikirnya, politik lagi. Tapi kalau berbicara keyakinan ya sebagaimana disampaikan oleh Pak Kiai, kita semua ini satu rumpun semua yang saling menghargai lah sejauh Holocaust itu tidak mempengaruhi seperti yang saya katakan tadi. Beberapa hari yang lalu saya di sekitar sinagog, saya tanya kepada masyarakat, mereka tidak tahu Holocaust itu cuman foto-foto doang aja yang dipaparkan, kemudian dilihat-lihat tentang untuk merenungkan. Itu ada di sinagog di wilayah di tempat mungkin sinagog. ada maksud juga untuk menarik wisata, tetapi ya mungkin ini saya atau gimana? Kalau lihat juga ya bisa saja begitu, tapi pembukaan juga pameran kemarin juga tidak begitu banyak hadir, 20-an orang, dan sampai sekarang tidak ada orang yang datang lagi lihat Holocaust itu. Mungkin kalau ada yang orang mau datang meneliti, dia penasaran tentang Holocaust untuk lihat, ya no problem, silakan untuk mempelajari tentang sisi kemanusiaan, masalah-masalah humanisme yang perlu terang sama-sama pikirkan itu. Saya kira begitu, Bung Haswi. Ya. Tapi Pak Kiai, ini kita juga tidak bisa menutup mata bahwa kita bagian dari Indonesia, dan di Jakarta saja agak, yang seperti saya katakan tadi, agak ramai. Bagaimana Pak Kiai menjelaskan, paling tidak ini kayak di MUI, paling tidak menjelaskan di MUI, sehingga mungkin ada kekaburan, atau kan namanya juga melihat dari jauh, kadangkala Kata museum ini yang menjebak kita.
hal-hal yang seperti apa yang disampaikan tadi tentang museum yang ada itu. Jadi kita sudah terangkan, sudah pergi sana ketemu dengan jadi pemiliknya Ya. sudah ada wawancara, ya itu yang kita sampaikan. Jadi mereka itu kalau saya melihat dari segi politis, sebab agama ini belum diakui ya. Bagaimana hubungan Israel dengan Palestina. Palestina. Nah, itu sudah dihubung-hubungkan semua. Jangan kita akui di sini sampai itu menyakiti masyarakat Palestina yang ada di sana, seakan-akan Indonesia itu mendukung. Ya. Jadi kita sampaikan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan Yahudi. Ini Yahudi di sini, ya gitu. Yahudi di sini, orang Minahasa. Dia lahir besar di sini ya? Gitu. Ya. Sudah punya keturunan di sini, ya, seperti itu. Nah, bahkan ada yang menyampaikan bahwa ya nanti diselesaikan saja MUI Minahasa saja. Kita suruh ya? di sana, malah ada yang bilang kita ini di Minahasa saja sana Adam tidak ada apa-apa, kita ini yang ribut. Nanti dunia juga akan melihat. Padahal kalau diselesaikan dengan apanya tidak apa masalah. Jadi seperti ada yang beranggapan memberikan tanggapan seperti itu. Jadi barangkali nanti kalau MUI pusat itu sudah menyatakan atau bagaimana memberikan satu kesimpulan atau gimana, ya itu nanti kita sampaikan melalui Tribun juga ya gitu. Supaya artinya ini jadi pembahasan secara nasional juga ya di MUI sudah ya, menjadi secara nasional. Ya. Bahkan sudah Kalau secara logik ya, kalau kita lihat kalau memang ini Holocaust ini untuk mengingatkan tentang masalah humanisme, masalah kemanusiaan, itu juga secara tidak langsung juga sama dengan kita sebagai warga negara Indonesia berjuang tentang kemanusiaan terhadap masyarakat saudara kita Palestina. Ya, jadi, ada yang jadi mengusulkan begitu. Menegur juga Israel juga kan itu. Ada masyarakat ya Pak, dari teman-teman membuat museum lagi. Ya. Buat museum lagi. Gitu tentang bagaimana kekejaman Israel terhadap Palestina ya. Itu udah bagus juga. Hanya kemanusiaan. Foto-foto dia tidak kalau MUI juga mau membuat begitu tidak masalah. Artinya ya harus diakui ada pendeta, ada dua perspektif ini ya, dengan ada Holocaust ini, ada di negeri kita ya, ini negeri yang majemuk. Ada pendapat bahwa kenapa, saya juga lihat tadi ya di ini ada pendapat kenapa tidak membuat museum tentang Palestina, kekejaman Israel terhadap. Iya, ya, mudah-mudahan juga ada juga itu. Iya, supaya kita saling memperlengkapi bahwa ada terjadinya kekejaman juga. Baru yang kedua ini mengenai sikap kita Indonesia, sikap luar negeri Indonesia kan masih sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 itu menghilangkan penjajahan di atas dunia ini gitu, seperti itu banyak. Jadi sedangkan artinya museum Holocaust ini tidak mengubah kebijakan politik Indonesia secara itu ditakutkan. Ini kan yang ditakutkan kan. Tapi tentu tapi memang pemikiran itu saya pikir mereka sudah terlalu jauh gitu. Sampai ada bilang nanti ini ya itu ya pendapatnya dari teman-teman. Dinamika. Tapi ini Pak Pendeta, ini dengan Pak Kiai kita sudah bincang-bincang bahwa ya mungkin di sini melihat ini adem ayem, melihat ini tidak ada politik, tapi ternyata di luaran ini kan berkembang demikian. Sebagai tokoh agama kan tentu sebagai penyejuk. Jadi tentu saya yakin selain di bincang-bincang kita ini, mungkin Pak Pendeta, Pak Kiai sudah ditanya oleh teman-teman wartawan yang lain. Nah, kira-kira gimana cara meredam ini sehingga baik Pak Aswin. Jadi dengan letupan-letupan sosial baik dari skala regional seperti ini, khusus untuk daerah Sulawesi Utara, diharapkanlah kepada seluruh masyarakat, tokoh-tokoh agama, kita harus waspada karena seringkali letupan-letupan kecil ini digoreng-goreng menjadi masalah-masalah yang besar. Sehingga akhirnya kita terstigmatisasi sebagai daerah yang tidak rukun, tidak toleran. Padahal kita ini sudah semaksimal mungkin bersama Pak Kiai dan agama-agama yang lain, orang semua bersama-sama membangun tuh citra kebersamaan sehingga welcome. Sebab
suatu daerah mau maju ya, mau maju kalau di dalamnya tidak kondusif juga itu akan memberi dampak secara ekonomis begitu. Jadi saya juga sebagai ketua FKUB berharap kepada seluruh masyarakat untuk jangan mudah terpancing. Ada letupan-letupan masalah sosial, gesekan-gesekan kecil, selesaikanlah secara beradab lah. Jangan kita memboncengin. Sebab bisa saja diboncengin oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bisa saja. Kita tidak mau bersama kan. Iya, perlu kita hati-hati lah. Karena kita sedang berhadapan dengan pintu gerbang tahun politik. Ini akan lebih banyak muncul isu-isu politik yang masuk situ. Itu. Apalagi saya melihat juga fenomena-fenomena sosial akhir-akhir ini, tensi sudah mulai agak-agak naik. Salah sedikit masalah muncul jadi ledakan-ledakan kecil, kemudian tiba-tiba ada sesuatu yang secara sistematis dan pragmatis mempengaruhi ruang-ruang sosial, memanfaatkan seakan-akan ini ada sesuatu ketidakadilan yang muncul, akhirnya dimainkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Saya berharap jangan sampai kita terjebak. Mari kita bersama-sama sebagai warga masyarakat Sulawesi Utara menjaga jangan sampai kita dimainkan oleh provokator yang terselubung tanpa kita sadari sedang menghancurkan kita. Kita jaga kebersamaan Sulawesi Utara dengan bawah pimpinan Bapak Gubernur Olindo Kami dan Stephen Kando. Kita dapat bersinergi untuk mewujudkan masyarakat Sulawesi Utara semakin maju, semakin sejahtera, agar kita mampu proaktif menghadapi masalah-masalah yang ada. Saya kira begitu, Bung Afif. Ya. Dan Tribuners, kita waktu juga ya, tentu masih banyak hal ya yang ingin disampaikan ya dari Pendeta Luki maupun Pak Kiai, tapi waktu juga yang membatasi kita. Tapi paling tidak dengan tema perbincangan kita ini terkait bagaimana sebenarnya komunitas Yahudi di Minahasa, bahwa ternyata mereka adalah orang-orang Minahasa sendiri ya yang sudah sudah lama, sudah sejak sebelum kemerdekaan sudah beranak pianak ya di sini dan sudah membaur dengan kita sebagai orang kawin mawin ya dengan masyarakat di Minahasa, sehingga ketika hadirnya sinagog, hadirnya Holocaust tentu menjadi sebenarnya hal yang biasa di tanah Minahasa, tapi tentu kita tidak menafikan bahwa ini secara politik memberikan ramai karena suatu keramaian ya luar biasa di pusat. Dan seperti biasa sebelum saya menutup akan bincang-bincang ini, saya berikan kesempatan ada closing statement dari masing-masing narasumber. Yang pertama Pak Kiai, bisa suatu simpulan atau apa saja, singkat saja, kemudian Pak Pendeta. Ya, terima kasih. Jadi saya mengharapkan kepada masyarakat Sulawesi Utara, khususnya masyarakat kaum muslimin yang ada di Sulawesi Utara, supaya dapat memahami apa yang terjadi ini. Dan sekarang itu dari segi pandangan agama, khususnya umat Islam, dan ini sudah ditangani oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat. Ya, kita lihat saja apa sikap dari Majelis Ulama Indonesia Pusat. Jadi kita di Sulawesi Utara ya adem-adem saja. Ya, kita jaga kerukunan, jaga toleransi, sebab apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur, orang semua adalah ciptaan Tuhan. Terima kasih. Ya. Silakan Pak Pendeta selaku Ketua FKUB. Baik, saya memulai dengan sebuah kata-kata bahwa tidak selamanya perbedaan itu membawa konflik. Tetapi bagaimana perbedaan-perbedaan itu adalah menghargai satu dengan yang lain, membangun perbedaan-perbedaan agar kita ada saling menghargai, saling menerima, saling menghormati, agar kerukunan di Sulawesi Utara semakin kuat dan kita tidak gampang diprovokasi dengan isu-isu yang ada. Oleh sebab itu diharapkan kepada seluruh tokoh-tokoh agama, mari kita sama-sama untuk menjaga kerukunan yang ada di Sulawesi Utara. Terima kasih. Dan tentunya saya Asyunu Mintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Abdul Wahab yang merupakan Ketua MUI Sulawesi Utara, dan juga kepada Bapak Pendeta Luki Rumopa yang selaku Ketua FKUB Sulawesi Utara yang boleh hadir di studio Tribun Bakudapa, dan kita boleh berbincang-bincang terkait dengan komunitas Yahudi di Minahasa di mata tokoh agama Sulut. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini masih setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa.
Kita akan bertemu lagi pada besok hari dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.